pemirsa di mana saja Anda berada, kita mulaikan pelajaran Alkitab kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya tuntunan roh-Mu akan menjadi bahagian kami di saat kami mempelajari firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat rohani. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudaraku, Tuhan punya cara untuk melindungi umat-Nya. Ia punya cara untuk melepaskan umat-Nya. Ia juga punya cara untuk menuntun orang pada pertobatan. Dan dia juga punya cara bagaimana menghargai dan meneguhkan keputusan setiap orang. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-7 sampai pasalnya yang ke-10, kita melihat Allah mendemonstrasikan kemahakuasaannya melalui tanda dan mujizat untuk melepaskan umatnya, untuk melindungi umatnya, untuk menobatkan Firaun, termasuk setiap orang, untuk mengambil keputusan pada pertobatan. Dalam cerita ini juga, Tuhan menghargai dan Tuhan juga meneguhkan keputusan Firaun, termasuk keputusan setiap orang, apakah mau taat pada Tuhan ataukah untuk melawan Tuhan. Kita juga melihat di saat Tuhan melakukan tanda dan mujizat, maka orang-orang berilmu, para ahli sihir di Mesir, membuat tanda tandingan untuk menandingi akan kekuasaan Tuhan. Walaupun pada kenyataannya kita tahu bahwa bahkan para dewa Mesir pun tidak dapat melawan Tuhan. Tapi paling tidak kita melihat di sini bahwa adanya pertentangan besar yang terus terjadi di atas dunia ini antara Tuhan dan setan, antara yang benar dan salah, antara kejahatan dan kebaikan, antara terang dan gelap. Masing-masing kita harus memilih untuk taat dan menyembah kepada Tuhan atau kepada setan. Jikalau kita mengambil keputusan untuk taat dan menyembah Tuhan, maka kita akan dibebaskan dari perhambaan dosa. Tapi bila kita menolak untuk menyembahnya, maka kita akan menjatuhkan moral kita dan juga kita akan hidup seterusnya dalam perhambaan dosa. Firaun menjadi contoh untuk kita. Ia menolak untuk mendengarkan firman Tuhan, dia menolak untuk menyembah Tuhan, dia menolak untuk taat kepada Tuhan oleh karena kesombongan pribadi dan juga alasan ekonomi. Dalam buku Keluaran pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 berkata, "Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang difirmankan Tuhan." Akhirnya, tula-tula Tuhan timpahkan sebagai konsekuensi dari keputusan Firaun. 9 dari 10 tula kita akan bahas saat ini. Ini adalah pelajaran penting dan pelajaran menarik untuk kita. Tula-tula. Bagaimana Allah versus dewa-dewa mempengaruhi kehidupan manusia. Hal yang pertama kita lihat dari sisi Allah. Allah menyiapkan sarana yang baik bagi kehidupan manusia, yaitu firman Allah. Firman Allah memuat perintah-perintah Tuhan, janji-janji dan larangan Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 berbunyi demikian, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan." Ketika manusia berjalan menurut firman Tuhan, kehidupan yang gelap dalam dosa, dalam kehidupan yang lama akan berubah sesuai dengan kemauan firman, kemauan Allah. Kemudian dari sisi dewa-dewa. Dewa-dewa itu identik dengan setan, mempengaruhi manusia dengan tawarannya di dunia ini. Salah satu yang kita bisa lihat adalah Mammon. Mammon itu berbicara soal uang. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dengan adanya uang membuat kehidupan manusia jauh dari Allah. Banyak kejahatan yang dapat dilakukan, bahkan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Hal-hal ini, tujuan daripada setan adalah untuk menghancurkan kehidupan manusia. Sementara Allah
mempengaruhi kehidupan manusia adalah tujuan akhirnya adalah untuk kehidupan yang kekal. Jadi pada hari ini, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan memilih bagaimana kita berada di dalam Allah supaya kita mendapatkan pengaruh yang baik untuk menyiapkan hidup kita kepada kehidupan kekal. Aplikasi bagi kita dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Beberapa ayat firman Tuhan disediakan sebagai solusi untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Yang pertama di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Allah. Kita jadikan yang pertama dalam hidup, maka segala keperluan kita akan dipenuhi olehnya. Ayat yang kedua dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ialah yang memelihara kamu. Segala sesuatu yang menjadi kekhawatiran kita, masalah kita di dunia ini, kita akan serahkan kepada Allah. Karena Allah lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Jangan pernah kita bawa kepada dewa-dewa. Karena dewa-dewa tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita. Hanya Tuhan saja yang dapat menyelesaikan masalah kita. Sebagaimana Yosua, di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus memilih untuk beribadah kepada Allah yang benar. Sebagaimana dia juga memutuskan bersama dengan keluarganya untuk hari ini mereka mengambil keputusan untuk menyembah kepada Allah yang benar. Penyelidikan tentang teks yang lengkap mengenai kekerasan hati Firaun ditemukan bahwa ada 9 kali di dalam kitab Keluaran pengerasan hati Firaun itu dianggap berasal daripada Allah. Dan ada 9 kali Firaun dikatakan telah mengeraskan hatinya sendiri. Siapakah yang mengeraskan hati Firaun? Apakah Tuhan ataukah Firaun itu sendiri? Dalam kisah Keluaran tentang 10 tula, masing-masing dari 5 tula pertama, Firaun sendirilah yang mengeraskan hatinya. Namun, sejak tula yang ke-6, teks Alkitab menyatakan bahwa Tuhanlah yang mengeraskan hati Firaun. Dan ada pengingat dalam satu sejarah ini untuk memberitahukan kepada saudara dan saya di masa sekarang, sebelum cerita 10 tula dimulai, ada 2 prediksi daripada Tuhan yang ia nyatakan bahwa dia akan mengeraskan hati Firaun. Maksud dari semuanya ini adalah bahwa Allah memperkuat atau memperdalam pilihan daripada Firaun itu sendiri. Tindakan yang disengaja seperti yang telah Allah katakan sebelumnya, ya kita bahas tadi ya, bahwa dia akan mengeraskan hati Firaun. Tindakan yang disengaja seperti yang telah Allah katakan kepada Musa sebelumnya, bahwa dia akan melakukan hal tersebut kepada Firaun dan kepada bangsa Mesir. Hal ini memberikan hasil bahwa dalam proses mengeraskan hati ini, Firaun sendirilah yang pertama-tama dengan keras kepala menolak untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Dan keputusan daripada ketidaktaatan ini yang dilakukan oleh Firaun sendiri dilakukan dengan disengaja. Dan hal ini membuatnya melampaui satu titik di mana tidak ada jalan kembali lagi bagi Firaun. Karakternya menjadi tetap. Panggilan Tuhan agar ia membiarkan bangsa Israel itu pergi dan menyembah Allah yang hidup hanya justru menambah bara api dalam hati. Dan bara api ini justru begitu menyala-nyala. Kenapa? Karena ego di dalam dirinya. Dia ingin menunjukkan siapa dirinya. Dia tidak mau kalah dengan apa yang Allah putuskan. Dia merasa dia punya keputusan lebih baik. Dia adalah yang tertinggi di antara semuanya. Bara api yang menyala-nyala di dalam hatinya ini melawan yang maha kuasa serta hambanya, yaitu Musa. Dengan kata lain, Allah ingin mengirimkan tula untuk membantu Firaun bertobat. Kalau kita lihat dari pelajaran ini, Allah sebenarnya mengirimkan tula itu untuk membantu, mengajar, menunjukkan kepada Firaun, mengarahkan dia untuk kembali, untuk bertobat, mendengarkan. Seperti kejadian dulu waktu keturunan daripada sebelum Musa, orang yang membawa pertama kali bangsa Israel, si Yusuf. Firaun yang dulu mendengarkan Yusuf dan menghargai dia, sama seperti dia menghargai Allah. Akan tetapi Firaun yang kali ini justru sebaliknya. Dikatakan Allah hanya menyerahkan Firaun kepada dorongan-dorongan hatinya. Dorongan-dorongan hatinya yang jahat. Allah membiarkan Firaun tanpa kasih karunia. Mengapa? Ya karena dia menolaknya. Kasih karunia Allah yang diberikan cuma-cuma kepadanya. Allah tidak menahannya. Allah justru membiarkan Firaun tanpa kasih karunia Allah yang sebenarnya dapat menahannya. Dan dengan demikian yang terjadi, Allah membiarkan Firaun itu dia jatuh dalam kejahatan sendiri. Kenapa? Karena kecongkakan, kesombongan. Firaun sebenarnya memiliki kehendak untuk mengikuti Allah. Namun yang terjadi adalah dia justru memilih untuk melawan Allah. Dan lebih lagi, dia memutuskan dengan benar dalam pandangan dia, yaitu untuk melawan Allah sendiri.
pelajaran yang sangat jelas bagi kita saat ini. Kita telah diberikan kemampuan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat, ketaatan dan ketidaktaatan. Hal ini tergambar sejak pertikaian besar mulai di surga, pemberontakan dilakukan oleh Lucifer di surga, dan berlanjut pemberontakan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa di Taman Eden. Dan selanjutnya yang kita dengarkan dan kita belajar saat ini mengenai Firaun, dia menentang Allah, memberontak kepada Allah. Hal ini terulang kembali di zaman kita. Dimanapun saudara dan saya kita berada, kita semua diperhadapkan ke dalam suatu pilihan yang mana ujung-ujungnya adalah kehidupan kekal dan kematian kekal. Coba bayangkan, sinar matahari menyinari dua benda. Yang pertama adalah mentega dan yang kedua adalah tanah liat. Sifat dasar dari kedua benda ini adalah lembek, saudara. Namun apa yang terjadi? Sinar matahari yang sama menyinari kedua benda ini. Tetapi reaksinya dari kedua benda ini berbeda. Sinar yang sama, tidak ada perbedaannya kepada kedua objek ini. Sama hal terjadi kepada saudara dan saya. Terang yang Allah berikan kepada kita belum tentu direspon yang sama antara saudara dan saya. Dalam perumpamaan ini dikatakan mentega itu akan meleleh, tetapi tanah liat itu akan mengeras. Panas matahari yang sama dalam kedua kasus tersebut, tetapi dua reaksi yang berbeda muncul terhadap panas itu sendiri. Dalam kasus Firaun, bisa dikatakan bahwa hal itu semuanya tergantung kepada sikap hati daripada Firaun. Pilihan atau kehendak untuk memilih itu ada di dalam diri saudara dan saya. Ketika satu saat saudara dan saya kita diperhadapkan dalam satu situasi yang mana kita harus memilih, maka yang pertama saudara dan saya harus buat, persiapkan diri kita untuk membuat pilihan. Kita harus persiapkan diri kita. Dan yang kedua, buatlah keputusan yang tepat dalam memilih. Karena pada akhirnya saudara dan saya, kita hanya diperhadapkan kepada dua hal, kehidupan yang kekal dan kematian yang kekal. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus, mengapa 10 tulah terjadi di Mesir? 10 tulah terjadi di Mesir oleh sebab Fir'aun mengeraskan hatinya. Dia menolak untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan melalui Musa telah mengatakan bahwa akan sangat sulit Musa berdialog dengan Fir'aun. Sebab Fir'aun memiliki hati yang keras. Fir'aun tidak mengenal Allah dan menolak untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Tulah pertama, air menjadi darah, sehingga orang Mesir terusik sebab air yang melambangkan kehidupan tidak dapat mereka nikmati selama 7 hari. Dan oleh karena kuasa Tuhan, tulah kedua pun terjadi. Dari sungai Nil keluarlah katak-katak dan memenuhi daerah Mesir. Dan seterusnya tulah ketiga, tulah nyamuk. Dan di tulah ketiga ini, ahli-ahli penyihir telah mengatakan kepada Fir'aun bahwa ini adalah kuasa dari Tuhan. Namun Fir'aun terus menolak untuk mendengarkan perintah Tuhan melalui Musa. Apakah yang kita dapat ambil dari pelajaran ini tentang terus-menerus menolak bisikan Tuhan? Saudara-saudariku yang kekasih, dalam kehidupan di dunia yang modern ini, ada banyak ilah-ilah yang ada di sekitar kita. Jika saudara dan saya mendengarkan nasihat firman Tuhan, pekabaran firman Tuhan, marilah kita memperhatikannya dengan baik dan melakukannya. Sebab nasihat firman Tuhan itu bisa jadi adalah bisikan-bisikan dari Tuhan untuk kita dapat memperhatikan dan melakukan firman-Nya. Sebab dengan melakukan firman Tuhan, dengan tunduk dan menyembah kepada Tuhan, kita akan aman. Marilah kita memperhatikan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Pertanyaan aplikasi bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Saudara, kita harus menjaga hati kita supaya tidak seperti hati Firaun yang selalu menolak firman Allah. Alkitab mengingatkan saudara dan saya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat 23. Hati yang dijaga dan terbuka pada Tuhan akan mudah menerima nasihat, bertobat, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15 memberi informasi penting bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan pada saat ini.
Pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hati. Dalam tulisan Sister White, sebelum setiap tulah dijatuhkan, Musa harus menjelaskan sifat dan akibat dari tulah, supaya sang raja dapat menyelamatkan dirinya jika ia mau. Setiap hukuman yang ditolak akan diikuti oleh yang lebih berat, sampai hatinya yang sombong direndahkan dan ia mengakui Sang Pencipta langit dan bumi sebagai Allah yang benar dan Allah yang hidup. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tulah keempat, tulah kelima, dan tulah keenam, ayat pendukungnya di dalam Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai ayat yang ke-32. Lalu Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, dan juga Keluaran pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Inilah yang membahas tentang tulah keempat, kelima, dan keenam. Pertanyaan bagi kita, di mana masalahnya Firaun? Apakah terletak pada intelektualnya? Tidak, karena ia adalah seorang raja yang tentunya memiliki cukup pengetahuan untuk mengambil setiap keputusan. Masalah Firaun terletak pada hati yang selalu menolak setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Musa. Satu pertanyaan untuk pelajaran ini adalah, mengapa Firaun belum mengizinkan bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir, pergi berbakti kepada Tuhan? Padahal 6 tulah telah menimpa akan Mesir. Namun hal itu tetap bagi Firaun untuk tidak mengizinkan mereka keluar dari Mesir. Tulah-tulah yang telah menimpa Mesir membawa banyak penderitaan. Tetapi tulah ini tidak menghilangkan nyawa. Firaun belum mengizinkan walaupun tulah telah menimpa sedemikian rupa, karena Firaun masih merasa memiliki kekuatan. Firaun masih memiliki dewa lain yang dia sembah dan agungkan. Di sisi yang lain, Allah mengeraskan hati Firaun. Mengapa demikian? Karena Allah melihat hati Firaun yang begitu keras, pendiriannya dan pilihannya yang tetap tidak berubah. Allah juga tidak ingin Musa menjadi kecewa oleh karena pilihan Firaun yang tetap menolak, terus-menerus menolak. Allah juga ingin menunjukkan kepada Firaun bahwa di Israel ada Allah yang berkuasa, Allah yang mengendalikan, Allah yang mampu mengalahkan segala Allah-Allah lain di Mesir. Tuhan juga ingin membalas kepada orang Mesir akan apa yang telah mereka lakukan, penindasan yang mereka lakukan kepada orang Israel. Untuk itu Allah kemudian menimpakan 3 tulah lagi kepada Mesir. Tulah ini selain membawa penderitaan, juga menghancurkan, bahkan menghilangkan nyawa atau membawa kematian. Tulah itu adalah hujan es, tulah yang ke-7. Tulah ini mengalahkan Nut, dewa langit yang disembah oleh orang Mesir. Osiris, dewa hasil bumi dan kesuburan. Dewa-dewa ini tidak berdaya oleh tindakan Tuhan terhadap Mesir. Tulah selanjutnya belalang, tulah yang ke-8. Tulah ini mengalahkan Set, dewa badai, dewa perang, Isis, dewa pertanian, dan Suh, dewa atmosfer. Tidak ada satupun dari dewa-dewa ini yang mampu menghentikan penghakiman Tuhan. Dan yang ketiga, kegelapan, tulah yang ke-9. Terjadi 3 hari 3 malam. Tulah ini mengalahkan Rah, dewa utama Mesir, dewa matahari, dan juga Tot, dewa bulan. Tidak satupun dari dewa-dewa ini yang mampu memberikan cahaya di saat kegelapan melanda Mesir. Tetapi yang anehnya, di Israel ada terang. Sebuah hal yang spektakuler. Tetapi itulah kuasa Tuhan. Tetapi Firaun tetap menolak untuk mengizinkan bangsa Israel keluar dari
Mesir. Saudara-saudara, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari pelajaran kita hari ini, Kamis 25 Juli 2025? Ada 3 pelajaran yang bisa kita dapatkan melalui pelajaran kita. Yang pertama, jangan sombong atau tinggi hati. Amsal 16 ayat 18 firman Tuhan mengatakan, kecongkakan atau kesombongan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Kita bisa lihat hal ini pada diri Firaun yang sombong, yang tinggi hati, yang mengandalkan diri, yang keras kepala, yang keras hati, yang pada akhirnya hanya membawa kehancuran baginya dan bangsa Mesir. Pelajaran yang kedua, kita harus benar-benar mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan kita adalah pencipta kita, penebus, juru selamat kita, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang mengendalikan. Itulah Tuhan yang kita harus kenal dan sembah. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 14 mengatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi kita harus mengenal Tuhan kita. Dan pelajaran yang terakhir yang kita bisa dapatkan adalah kita harus membuat pilihan yang benar. Kita bisa mencontoh itu dari kehidupan Yosua yang memilih untuk tetap menyembah Tuhan bersama dengan seisi rumahnya, walaupun bangsa Israel memilih hal yang lain. Kemudian yang kedua, kita melihat pada kehidupan Musa yang memilih untuk menderita bersama dengan bangsanya, tidak untuk kesenangan sementara di Mesir. Jadi 3 pelajaran yang penting kita pada hari ini. Yang pertama adalah jangan sombong atau tinggi hati. Yang kedua adalah kita harus benar-benar mengenal Tuhan kita. Dan yang terakhir, kita harus membuat pilihan yang benar. Biarlah pelajaran kita pada hari ini akan memberkati atau menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saudaraku, melalui pelajaran ini, kita diyakinkan bahwa tidak ada yang maha kuasa selain Dia yang menciptakan kita dan yang menuntun bangsa Israel, yang juga akan menuntun kita ke Kanaan sorgawi. Ambillah keputusan untuk taat padanya, untuk menyembahnya, dan setia mendengarkan firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengambil keputusan untuk menyembah-Mu dalam hidup ini. Kami mengambil keputusan untuk taat padamu. Tuhan, tolong kami untuk setia pada firman-Mu. Berkati semua pemirsa di mana saja mereka berada, damai sejahtera dan anugerah-Mu beserta dengan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.